Nugi informasi, aye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Nugi Informasi. Untuk hari ini informasi yang kita berikan, kebetulan ada salah satu organisasi wartawan, yaitu Ikatan Wartawan Online Cabang Kota Bekasi, sedang menempati dan beres-beres kantor baru. Kita cari tahu tentang IWO di Kota Bekasi. Mungkin ada informasi lagi tambahan dari ketuanya. Saya udah janjian, pantau. Ketua, selamat siang Ketua. Kirain siapa? Ngagetin aja lo. Sini masuk. Sehat. Itu pakai dikeker-keker. Ya sehat. Alhamdulillah. Oke Abang Po, kita sudah ada di dalam kantor Ikatan Wartawan Online Kota Bekasi. Infonya karena kantornya baru, nah, kita coba datang untuk silaturahmi. Kebetulan udah janji dengan ketuanya nih, yang udah sekarang udah bersama saya nih, Bang Iwan namanya. Bang Iwan, salam sehat Bang Iwan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat Pak Nugi. Sehat ya, alhamdulillah. Kita tambah gemuk ini. Tambah gemuk ya? Semenjak jadi YouTuber. Oh, karena saya selalu memberi informasi. Oh siap. Emang begitu kerjanya gitu. Gimana? Pak Iya Nugi? ini tadi kan pas kebetulan nggak jauh dari kantor sini. Kita buka ini. Oh masker iya Masker, betul. kan? Ini bukan melanggar prokes, tapi biar sama-sama kenal. Iya. Udah jarak semeter, Sudah udah jauh. berjarak. Udah jauh. Dan kita jaga mau jarak bentuk kita. ini juga, Kak. Nah, Biar nggak muncrat. Gitu. Bang Iwan ini Bang Iwan ketua IWO Kota Bekasi ya? Iya betul. Oh, Bang Iwan. Untuk IWO Kota Bekasi sendiri usia keberapa Bang? Ini Iwo sudah masuk di usia 9 tahun. Untuk Kota Bekasi? Kota Bekasi baru perjalanan 3 tahun. Oh, untuk IWO se-Indonesia 9 Ya, tahun. untuk DPP-nya 9 tahun sudah. DPP-nya. Ya. Ini untuk Kota Bekasi kita baru didirikan September tahun 2017. 17, sekitar 3 tahun. 3 tahun. Jalan 4 ya. Betul, jalan 4. Dan ini kantor baru ya Bang ya? Kantor baru, sebetulnya kantor yang lama itu lebih bagus, ya lebih mewah, ada AC-nya, ada kulkas, ada TV kan gitu. Terus kenapa pindah Bang? Nah, ternyata teman-teman jarang ada yang datang ke sana. Oh. Karena nggak suka katanya, terlalu mewah. Oh, Itulah gitu. lagunya wartawan kan gitu. Nah, jadi pengen yang sederhana aja. Oh. Akhirnya kita carikan yang sederhana. Nah ini masih baru, ini juga masih kondisinya belum dibenahi, kita mau benahi dulu. Nanti kita bikin secara sederhana, ya seperti selamatan lah gitu. Biar kita berkah berkegiatan di kantor yang baru. Berarti kantor yang lama terlalu mewah dibandingkan tahun sekarang? Iya, begitu. Dan wartawan senangnya kantor yang sekarang? Iya, itu karena satu karena sederhana dan juga dekat dengan jalan, aksesnya juga. Dan yang terpenting parkirnya nggak bayar. Karena amanat dari teman-teman cariin kantor yang parkirnya nggak bayar, itu begitu. Kalau ini di jalan apa sih Bang? Jalan Rawat Tembaga 1 ke RT 4 RW 5 ke
Kelurahan Marga Jaya, kecamatannya Bekasi Selatan. Bekasi Selatan masuknya. Ini tepatnya di wilayah belakang kantor wali kota ya, Bang? Iya, dekat lah sama wali kota gitu. Jadi kita semakin mengkritisi kebijakan-kebijakan daerah juga lebih dekat, lebih dapat informasi. Dan kalaupun kita sanjung kinerja pemerintah yang positif, ya kita sanjung beneran tanpa ada indikasi kita indikasi untuk menjadi musuh. Artinya check and balance tetap harus kita pegang sebagai orang media. Ini kita mau bicara program Ikatan Wartawan Online Kota Bekasi, Pak Nugi. Jadi IWO itu didirikan untuk menampung aspirasi dan tempat berkreasi daripada teman-teman jurnalis media online, khususnya media online. Jadi teman-teman yang mau bergabung di IWO jadi wartawan media online silahkan bergabung, dan kita juga siap memperjuangkan hak-hak hukum dari teman-teman ketika bermasalah dengan karya jurnalistiknya. Gitu. Ini untuk organisasi ini wartawannya ya? Iya, wartawannya, bukan perusahaannya. Bukan perusahaannya ya? Betul. Udah berapa anggotanya sekarang, Bang? Kalau di Kota Bekasi ada 60 wartawan yang bergabung gitu. Jadi alhamdulillah terus bertambah anggota, dan kita juga tidak hanya menampung banyak-banyakan anggota, tetapi juga bagaimana membinanya, memberi edukasi soal jurnalistik online. Karena yang saya lihat juga teman-teman anggota dan pengurus di IWO itu kan mantan jurnalis media cetak ya. Jadi ada perbedaan antara media cetak dengan media online. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman wartawan yang masuk di IWO. Apa perbedaannya? Media cetak dia berbasis offline gitu kan. Terus juga cover website harus diperhatikan dalam waktu yang singkat. Maksudnya satu badan berita harus menyangkut 2-3 narasumber sebagai cover website berita berimbang. Tetapi perbedaannya dengan media online itu berbasis cepat gitu kan. Cepat. Jadi kalau untuk cover website satu badan berita masuk beberapa narasumber terlalu panjang nanti. Nah, naskahnya terlalu panjang, dan karena apa? Pembaca media online itu rata-rata dari handphone bacanya. Hampir menurut data survei itu ada sekitar 89% pembaca media online itu dari HP. Gitu. Berarti artinya satu narasumber, misalnya ada warga mengeluh, kita buat dulu berita keluhannya aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, cover website-nya di mana? Nanti ada bantahan dari pihak yang merasa dirugikan, itu berbeda angle, nggak ada masalah. Tetapi di media online itu ada yang namanya permaling, jadi berita terkait. Nah, itu masuk kategori cover website. Jadi tidak dalam satu badan berita, tapi dia dilingkan secara otomatis ada beritanya permaling. Ya kalau kita sering baca itu ada baca juga gitu kan, terus ada judul, itu namanya permaling. Nah, itu sudah masuk kategori cover website. Ada hak jawabnya nantinya ya? Iya, seperti itu. Ini kan organisasi wartawan. Setiap organisasi pasti kalau mau gabung kan yang dipertanyakan untungnya masuk organisasi, manfaatnya tuh apa sih, Bang, gitu? Iya, manfaat dalam kita berorganisasi satu, tentu saja menambah jaringan ya, jaringan. Terus juga dari sisi pertemanan menambah solidaritas gitu kan. Nah, yang lebih penting lagi adalah pembelaan hak-hak hukum gitu terhadap para jurnalis. Gitu. Para jurnalis bagaimana ketika menghadapi sebuah gugatan atau somasi dari narasumber, kita bisa berdiskusi secara hukum dan kita bisa siapkan pembelaan hukum. Nah, begitu. Jadi kita memberi perlindungan agar wartawan itu lebih merdeka lagi dalam berkarya, lebih nyaman lagi dalam menulis, itu mencari informasi berita. Begitu. Ini kan bulan kemerdekaan ya, Bang? Iya.
Kalau menurut Bang Iwan sendiri selaku Ketua IWO, pers sudah merdeka belum, Bang? Untuk Kota Bekasi ya, iya, khususnya ya. Pers saat ini di Bekasi ya belum sepenuhnya merdeka kalau saya bilang. Berapa persen, Bang? Saya nggak bisa bilang persen karena seperti beberapa hari ini aja ada kasus sekolah gitu kan yang memberi aturan bahwa menerima wartawan hari Selasa atau hari Jumat khusus. Ada jadwalnya gitu ya? Iya. Nah ini yang nggak dipahami oleh mereka-mereka. Nah itu kan mengganggu kemerdekaan kita kan gitu. Mengganggu kemerdekaan kita dalam meliput berita, mencari informasi sehingga kita tidak dituduh fitnah, tidak dituduh hoax, tidak dituduh juga tidak berimbang. Jadi saya mengingatkan kepada publik bahwa wartawan itu bekerja dalam meliput berita tidak dikenal waktu, tidak kenal batas ruang, kan gitu. Dia ketika ada informasi dia cepat meliput berita itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan publik. Jadi kita ketika ada warga mengambang di Kali Anu kan gitu, jam 1 malam, ya teman-teman juga pengen dapat gambar yang eksklusif kan gitu, harus turun gitu. Nah pagi-pagi buta itu, nah untuk kepentingan siapa kan gitu, kepentingan dia kah gitu, bukan, buat kepentingan publik, publik harus tahu itu makanya. Itu sekolahan tingkat menengah atau menengah pertama atau menengah ke atas? Ya artinya kita mengimbau semua sekolah. Semua sekolah. Semua sekolah jangan alergi karena ada oknum-oknum wartawan yang memang kita juga tidak pungkiri sering datang ke sekolah tanpa kepentingan jurnalistik, tetapi nggak semua wartawan. Jangan digeneralisir ketika ada wartawan benar yang memang pengen konfirmasi, meliput berita, ternyata image pihak sekolah sudah negatif. Dan saya berharap jangan karena ada oknum itu pihak sekolah membuat regulasi yang akhirnya merugikan semua wartawan. Ya mudah-mudahan wartawan di Kota Bekasi ini cepat merdeka ya Bang. Iya, saran saya pihak sekolah harus membuka komunikasi terutama pihak kepala sekolah. Buka komunikasi dengan wartawan, ditelepon, diangkat, WA dibalas, kan gitu. Jadi nggak perlu, saya pikir ada wartawan-wartawan yang memang tujuannya untuk kepentingan jurnalistik, pasti dia nggak akan juga datang ke sekolah ketika informasi sudah dia dapat by handphone gitu. Intinya wartawan ada kode etik, iya. Narasumber juga ada etika. Iya, ada etika untuk menolak, ada etika juga untuk menghindar. Bang Iwan, untuk kantornya ini mudah-mudahan lancar dan peresmian belum ya? Belum, jadi kita ada beberapa program yang karena COVID ini kita batalkan gitu, karena memang situasinya nggak memungkinkan. Kita lebih konsolidasi ke internal, pemenahan struktural, dan jangan lupa kita juga mau bikin LBH, Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Wartawan Online Kota Bekasi. Oh di sini juga kantornya? Iya, insya Allah di sini di ruang sebelah, karena banyak kasus-kasus yang memang harus ada pembelaan resmi dari organisasi. Dan LBH ini tidak hanya membela teman-teman jurnalis, dia juga bisa membela masyarakat umum. Oke, siap. Kasus umum. Bang Iwan, nanti kita bahas lagi di next siap. konten tentang IWO, kita kupas habis. Ini terima kasih banyak, kita ganggu kantornya. Satu lagi tambahan saya. Oke. Satu lagi tambahan Satu saya. lagi, satu. Di era digital ini, saya berharap teman-teman media terus mengembangkan inovasinya, bagaimana mengikuti zaman, jangan dilawan zaman gitu, tapi diikuti. Nah, hari ini kita bicara media online, entah besoknya lagi sudah masuk era apa. Nah, saya sangat bersyukur ketika teman-teman media itu mengembangkan ke YouTube channel, karena memang itu bagus tuh. Kayak Nugi Informasi ini luar biasa gitu. Bentar lagi jadi YouTuber, mudah-mudahan subscribe-nya banyak. Jangan lupa subscribe Nugi Informasi. Wah, ya begitu. Jadi saling support gitu. Nah, konten-konten yang belum menarik kita kasih masukan gitu. Nah, begitu. Jangan tunjuk-tunjuk aja cairnya nih.
Ngopi dulu Pak, ngopi Pak. Oh iya, ngopi. Sendiri ya ini. Bang Iwan mudah-mudahan sukses selalu, sehat Amin, selalu ya. Amin. Mudah-mudahan kantornya kita bisa renovasi dulu. Mm-mm. Biar lebih enak dan nyaman menerima tamu. Oke, nanti kita bikin lagi konten yang rapih di sini nih kalau kantornya udah siap. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Salam sehat selalu. Amin, amin. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan harapan Bang Iwan dan para wartawan tersampaikan dan di hari kemerdekaan ini makin merdeka untuk Harus makin merdeka teman-teman wartawan. Ya. Ya, wah, merdeka juga ekonominya. Saya pamit dulu ya, nggak Siap. jadi pamit dari tadi. Lupa saya. Saya kalau ngobrol sama Nugi kayak Iya, ngobrol iya, sama iya. ini calon wali kota 2017. Udah lewat berarti. Oke, untuk Abang Empok di rumah, terima kasih tadi informasi yang kita dapat bahwa kantor Iwo ini baru. Ya, ini lagi proses renovasi atau dirapi-rapihin lah bahasa umumnya. Nanti ada peresmian kantor Iwo, kita datang lagi. Di hari kemerdekaan ini, di bulan kemerdekaan ini mudah-mudahan pers juga semakin merdeka. Seperti kata Bang Iwan. Nugi Informasi pamit, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar apa aja ya Bang ya, komentar Di yang sini. informasi yang mau kalian dapat. Bang Iwan kita teriak dulu. Teriak boleh. 3, 2, 1. Hai!